Selalu sama bokap di samping. Udah gitu penuh tekanan lagi kalau. Sabar, orang Bima sebut bapak itu bokap. Duh, turut berduka ya Lia. Iya, Bang. Dan ini akan ada di materi lu. Udah lu jangan nambah-nambahin lagi. Gue jadi kagak ngonten di sini lagi ntar lama-lama. Lihat, dari berata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku, lenga dong semuanya. Kembali lagi di bagian Balerigen. Bersama salah satu sahabat saya, lenga saya. Yoi. Ada Ali Akbar, gokil. Jauh ya Lia, kesini ya Lia. Ini Bang, final tanggal 8 Oktober. Belum. Saya tanya jauh dulu, kayaknya udah pengen buru-buru banget ya Ali ya. Iya. Jauh Bang, tadi Bang. Ini kalau naik motor kayaknya agak gampang ya ininya. Apa? Maps-nya. Rute ke sini. Oh, rute ke sininya. Iya, kayaknya kalau naik mobil kan lewat tol ya, Bes. Lewat tol. Tadi naik motor agak masuk-masuk, agak susah tadi. Oh. Lewat set jalan-jalan. Lah, gimana sih katanya naik motor lebih gampang? Iya, enggak. Jalan ke sini kayak lewat lorong-lorong apa begitu. Oh, lewat gang kecil. Lewat diarahin sono berarti kali lu lewat yang kayaknya biasa tuh. Makanya pas mau masuk gang itu di Maps masih 11 menit kalau saya salah. Ini berarti masih jauh ini, tapi sudah masuk gang-gang. Iya, itu nggak tahu gue jalan potong. Itu setiap orang kesini diarahinnya lewat situ mulu tuh, makanya gimana ya cara kayak ngatur-ngatur ke Google Maps gitu ya bisa. Enggak, ini bener gue maksudnya biar orang tuh nggak lewat gang itu. Ini gue pengen nanya beneran, gimana cara ngarahinnya supaya orang banyak banget yang ngeluhin ke rumah gue lewat begitu. situ. Padahal ada jalan gede banget itu. Nah, makanya pas keluar dari lorong itu ketemu jalan gede. Iya. Jalan gede lah. Ini jalan besar. Kenapa tadi lewat jalan sempit-sempit? Ada, makanya di sini juga ada jalan gede, bukan cuma di Bali doang. Ada kan jalan gede? Di Bali ada jalan gede, jalan ketut. Aduh, jarang saya ke Bali lagi. Lu udah ada mobil? Belum Bang, nanti. Belum? Ya, insya Allah ya ada lah. Ada, insya Allah. Berarti selama ini yang lu curhat-curhat di sosmed tuh, pengen punya mobil, yang lain pada nongkrong bawa mobil, lu bawa motor. Iya Bang. Itu berarti akan segera terwujud nih sebentar lagi. Amin. Tapi ini sih Bang, belum bisa nyetir. Hah? Belum bisa nyetir. Nggak apa-apa, yang penting ada dulu. Ya kalau belum bisa nyetir Bang, gimana? Enggak, lu kalau udah ada, lu belajar lewat sekolah mengemudi gitu, terus abis itu bawa sendiri tuh akan lebih enak. Maksudnya mobil sendiri tuh lebih enak. Iya, aku. Dulu gue juga gitu, gue sebelumnya bisa bawa mobil, tapi gue nggak berani naik mobil sendiri di Jakarta gitu sampai. Tapi udah bisa nyetir kan sebelum. Udah ada lah basic gitu, tapi nggak pernah dikasih sama bokap waktu di Bima mah nggak pernah bawa mobil sendiri, selalu sama bokap di samping. Udah gitu penuh tekanan lagi kalau. Sabar, orang Bima sebut bapak itu bokap. Enggak. Oh. Iya, kalau ini kan karena gue udah terbiasa gitu. Oh, saya kira kita pakai logat masing-masing ya. Ya udah. Berarti gue akan pakai logat Bima. Kalau saya tuh apa di Bima tuh. Tapi NTT sama NTB logatnya mirip. Beda. Kalau NTT tuh kayak Abdur. Ya, kalau NTT kayak Bang Abdur. NTT kayak Abdur. Nah, NTB itu kalau Bimanya sendiri beda. Bima itu kan NTB itu ada 3 suku. NTB ada 3 suku. Ada 3 suku. Namanya Sasambo, Sasak, Samawa, Bojo. Oh, Sasambo itu singkatan dari Sasak, Samawa. Sasak, Samawa, Bojo. Mawadah Waroma. Bukan. Itu beda Samawa. Beda Samawa. Tapi kalau misalnya NTT kan mereka kalau bilang kamu itu lu. Iya. NTT, lu mau lu mau pi mana? Lu mau pi mana begitu? Oh, gitu. NTT, lu mau pi mana? Lu dan beta kan kalau tidak salah. Oh iya. Iya, kalau NTT. Kalau di Bima sebenarnya kalau ada orang Bima nih misalnya merantau gitu. Terus dia pulang ke Bima, lu gitu misalnya ngomongnya. Tapi masih logat Bima itu mah abis itu di. Iya, itu iniin. Itu pasti udah abis itu. Gue nih abis apa gue nih baru dari Jakarta sih. Jangan lu begituin gue gitu. Gak enak. Iya sama. Itu. Pokoknya orang-orang daerah kayaknya abis itu kalau misalnya merantau ke Jakarta belum lama balik-balik sudah. Itu nih makanya. Kalau saya tuh dari awal kan saya tuh SD kan di Jakarta. SD sampai kelas 4. Sabar itu Madura kayaknya Bang. Muat deh. Bojo itu. Bima tuh nih. Oh, Bima. Bima begitu tuh nih.
SD saya di Jakarta. Oh, berarti Bang Rian dari SD sudah di Jakarta. Jakarta, terus SMP SMA tuh saya baru di Bima. SD kelas 6 baru pindah ke Bima, SD kelas 6, SMP, SMA di Bima. Baru kuliah saya pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya bergaul lagi sama anak-anak Bima tuh, anak-anak Jakarta tuh. Jadi saya terbiasa logat Jakarta nih. Gitu. Tapi kalau diajak ngomong Bima, dia asli lalu akhirnya nuntu au. Kone rawan bocor kalau au. Iya. Tapi sekilas kayak Madura Bang ya, ini logatnya kayak apa? Gua nggak tahu kalau Madura tuh, oh jangan begitu gitu kan dia. Iya, kayak begitu. Kalau Madura malah gue dengarnya sama kayak Lampung. Masa iya? Lu pernah denger Wendy nggak? Wendy, Oh pecah bala, gitu kan? Oh iya. Ya kan mirip-mirip Madura, gitu. Sebenarnya malahan kalau ininya ya, kalau orang Bima yang lebih ahli bahasa Indonesia, tapi dia masih ada logat-logat tuh mirip-mirip sama orang Sulawesi. Iya kah? Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Iya kah gitu. Itu kalau Bima. Kalau Bima bener tuh, maksudnya Bima yang orang-orang Bima yang tua-tua tuh kalau ngomong tuh misalnya kayak saya ini tidak mau kita ini ada yang terpecah belah. Oh, gitu-gitu. Kayak E-nya tuh kental. Iya, kental. Lu orang Bima lu jangan ketawa lu. Lu emang begitu, bapak lu juga begitu. Bapak lu begitu kalau ngomong. Kita sebagai orang Bima nih apa? Kita tuh harus bersatu sih gitu. Orang Bima nih. Iya gitu kalau Bima. Itu Bima. Si ini juga si Iqbal, orang Bima. Oh. Tapi dia mah dari kecil sampai ntar mati ini di Jakarta deh. Udah ada jadwalnya mati di Jakarta. Iya, jadwalnya udah mati di Jakarta. Kalau di Bima, rumah tuh yang penting diri dulu, masalah cat belakangan. Yang penting berdiri dulu. Jadi rumah masih batu bata, nggak diplester gitu-gitu. Iya. Di sana juga. Halamannya juga ini aneh, keramiknya masih semen gitu. Tapi biasanya lebih ke belum ada budget mungkin Bang. Iya. Ya maksudnya gitu. Maksudnya mereka tuh kalau beda nih. Makanya kalau gua sudut pandang gua ya, bangun satu kamar dulu, jadiin gitu. Habis itu ntar nambah lagi. Iya, Kalau di Bima, kalau di Bima berat gitu, langsung gede. Semua. Tapi nyender tuh beset. Karena bata belum di ini. Iya. Nyender tuh beset gini. Bener. Lu kalau ke Bima bener gua Aku juga. Iya enggak? Di Maluku gitu juga enggak? Tempatku juga gitu. Iya kan? Kayak masih plester tau, masih iya, plester. bahkan nggak di plester. Iya. Enggak, bener. Di plester. Bata di belakang gitu. Yang penting maksudnya mereka bisa berteduh dulu gitu. Mereka bisa berteduh dulu. Berarti ada atap di atas. Ada atap gitu. Kalau di Bima tuh, wah gokil dah. Kalau bokap gua mah beda. Bokap gua kerjaannya tuh setahun sekali renov. Setahun sekali pasti renov rumah. Sudah pasti. Ada aja yang direnov gitu. Tapi bangunannya gitu-gitu aja. Misalnya nih, kan ini rumah nih. Ayo. Ini rumah gitu. Ini rumah nih. Ini ruang nonton TV. Iya. Ini ruang tamu. Ini ini kamar. Sabar, ini ruang nonton TV. Ini ruang tamu. Iya. Ini kamar. Wah, ruang tamu sempit nih. Jebol kamar deh biar jadi ruang tamu. Set. Ruang tamu jadi panjang. Ruang tamu jadi panjang. Set. Nah, yang punya kamar ini, lah kamar gua kagak ada. Udah dijebol. Akhirnya dia tidur di ruang nonton TV gitu. Ya kan? Akhirnya karena ruang nonton TV terlalu terbuka gitu. Akhirnya bikin kamar. Set. Jadi kamar. Set. Dia jadi kamar. Ruang nonton TV nggak ada. Ruang nonton TV, mau nonton TV. Lah nggak ada ruang nonton TV. Akhirnya ruang tamu dijadiin ruang nonton TV. Gitu. Tapi ruang tamu jadi sempit. Datang tamu. Ya, nggak enak nih ada orang di sini. Sini kasih tembok dikit. Berat. Gitu. Jadi tembok. Sini jadi kasih tembok dikit. Set. Ngerasa sempit akhirnya. Ruang tamu jadi sempit. Akhirnya ininya dijebol lagi. Set. Gitu-gitu aja. Rumah bisa begitu ya? Rumah gua kalau misalkan itu dikasih dikasih proyek gitu misalnya pembangunan rumah dari awal aja gitu. Itu rumah gue udah kayak tower BCA kali ini di Jakarta. Karena udah habis banyak, gue bingung gitu. Kalau di Maluku ada gitu-gitu nggak? Ada Bang. Kalau di tempat rumahku juga dulu waktu aku kecil sampai aku sekarang nih kayaknya sudah perubahan di dalam rumah tuh banyak. Sudah sering Jadi kayak tadinya ruang tamu sebelah sini, habis itu ruang tamu ini ruang tamu sini. Gua. Mau pinjam.
Iya, ini ruang tamuku ini. Iya, itu ruang tamu lu dah. Ruang tamuku di sini. Biasanya dulu waktu aku kecil ruang tamu di sini toh. Sekarang besar nih ruang tamu udah di sini. Tamu di sini, tapi di sini dibikin ruang tamu lagi. Jadi ada 2 ruang tamuku. Oh. Karena tamu lu banyak. Enggak juga Bang. Di sini ruang tamu yang paling pertama nih. Kalau misalnya ada tamu pasti pemberian pertama di sini. Oke. Tapi kalau ada tamu lagi yang nggak kenal sama tamu ini, baru ditaruh di ruang tamu. Oh, ini berarti tamu yang ruang tamu dekat, keluarga dekat. Iya, ruang tamu second lah. Iya. Bekas. Bukan, kedua second. Second sama second. Tulisannya second semua. Semua tulisannya second semua. Kedua, ruang tamu kedua. Ini gitu. Oh, kalau nggak kenal. Kalau nggak kenal, tapi kalau kenal, ya udah sini aja, gabung aja. Iya, jadi ada 2 ruang tamuku sini. Tapi di belakang sini. Keluarga lu termasuk orang yang banyak didatengin oleh tamu nggak? Banyak, karena aku 5 bersaudara toh. Kadang ada tamu dari kakakku, kadang ada tamu dari ibu, ada bapak. Oh. Tapi kemarin bapak baru meninggal. Oh iya, Iya, bapakku baru meninggal. Ya Allah, turut berduka Lia. Ya. Kapan nih? Lebaran kemarin. Oh iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sudah 100 hari. Udah 100 hari? Iya. Oh iya, kemarin sempat diinfoin di grup ya. Iya. Itu bapakku, habis itu mamanya Nope. Iya. Berarti sebelum mamanya Nope, bapak 2 hari. 2 hari. Sebelum Lebaran. Dan lu lagi ada di sana waktu itu? Enggak, saya di sini. Di sini. Berarti nggak sempet nemenin? Enggak sempat. Pas sampai sana bapakku udah dikubur. Oh, sakit apa? Sakit. Bapakku dulu tuh akhir tahun kecelakaan toh. Operasi ininya ususnya. Terus ususnya sobek. Terus pas kemarin bulan puasa bekas operasi itu sobek katanya. Oh. Agak bocor, terus masuk rumah sakit, nggak lama langsung. Aduh, iya itu kalau itu pencernaan soalnya itu ya itu susah banget itu. Terus akhirnya udahlah gitu. Akhirnya sudah, iya. Duh, turut berduka ya Lia. Iya Bang. Dan ini akan ada di materi lu. Langsung gitu. Ini anjing komik-komik paling anjing. Aku kan pulang baru berduka itu Sumpah, pulang. komik-komik tuh nggak ada yang punya otak lu. Iya. Baru ada 1 bulan kayaknya. Datang di sini langsung ditanya sama Mas Yono, gimana premis baru? Anjing. Ada premis baru apa nih anjing? Langsung ditanya gitu. Ya Allah. Si Firza waktu itu tuh kan nikahannya Apri kan di apa? Semarang. Nah, habis itu kan kalian kayak ini tuh Bang, kayak Nope. Anak-anak pada ke Nope, gua enggak. Oh, Bang Rian enggak? Iya. Oh iya. Candanya pada kayak begitu, buset gua bilang nih, goblok sumpah ya anak-anak ya. Maksudnya teman-teman tuh sebenarnya cuma mencoba untuk menghibur satu sama lain aja kan. Maksudnya ketika ada teman yang sedih gitu, terus mencoba menghibur kayak Bang Komeng waktu sempat rame tuh. Waktu Bang Komeng meninggal anaknya Cing Abdel. Oh, anaknya. Iya kan anaknya Cing Abdel meninggal, terus Bang Komeng ada komen lah gitu, bercanda gitu. Pokoknya gue lupa isi komennya kalau nggak salah. Udah Del, sabar gitu. Gue juga waktu itu sampai berhari-hari di kamar, sampai gemeteran gitu, gara-gara kagak makan atau apa gitu. Pokoknya dia ada bercanda terus di rame netizen gitu, malahan ini. Serang Bang Komeng. Iya Bang Komeng, padahal kan kayak gitu tuh. Ya kita mencoba menghibur kayak temen yang kehilangan. Cuman gitu. ininya belum pas mungkin ya, dianggap orang nggak kayak Iya. Orang-orang mungkin nggak ini kan kita nggak tahu ya pertemanan Bang Komeng sama Cing Abdel itu sejauh apa kan gitu. Ya nggak bisa orang. Anjing, aku kira ada Apa? Ada setan itu Bang, tiba-tiba putih-putih kayak terbang begitu tuh. Bendera. Bendera. Tapi putih tiba-tiba dia dari sini tadi, habis itu dia kayak jalan begitu. Anjing, gue pikir Bendera. Bendera. Udah lu jangan nambah-nambahin lagi. Gue jadi kagak ngonten di sini lagi ntar lama-lama. Kalau lu takutin mulu. Kemarin yang Arif Brata juga ada suara. Waktu sama Bang Brata? Iya, ada suara. Tapi gue nggak mau itu tuh, bodo amat gue. Menit 1 berapa gitu kayak gitu. Ada lu nyanyi gitu bersenandung. Tapi semua dengar. Ini ada video. Oh iya. YouTube malah yang tahu Nih, subscriber gue aja. Oh, yang dari tahunya ada malah dari komen. Iya. Ih, merinding nih. mana ya? Cuman yang Arif Brata doang. Kalau yang lain mah nggak ada. Kalau yang Inyong merdu, gue nyanyi. Iya. Oh, minimal ada 1 orang bahwa mengapain bahwa ini tuh bermanfaat, ini lucu. Oh iya benar. Iya kan?
Oh iya Misalnya itu lu bikin reels kocak nih gitu. Suaranya Bang Brata Ntar nih. gua repost gitu. Bukan? Iya. Tapi isinya lu mungkin Nih, Oh iya benar. lihat. Dari berata nih. Iya itu. Allah Akbar. Goblok bener lu. Sumpah lu anjing lu. Sumpah goblok lu. Goblok sumpah Bal. Goblok lu, Bal. Goblok ya. Orang lagi. Iya. Dongo bener dah. Kaget gua. Tapi serem itu ya, tapi seram ya. Iya, tapi enggak itu mah kayaknya. Kalau gua mungkin Arif Brata kalau gua menurut gua Arif Brata. Tapi itu kan Bang Brata baru selesai ngomong, Bang. Iya, Baru selesai ngomong. enggak, tapi dari Brata. Arif Brata. Arif Brata. Enggak, itu ada orang karaoke. Itu orang karaoke Bang Haji. Ada itu dulu beda itu bukan itu. Lu emang di mana jam segini karaoke? Iya, ngaji. ini ada tempat karaoke. Ngaji kan. Ngaji. Ini jadi horor nih anjing. Lu takut tapi lu emang takutan orangnya, Li? Aku kalau sendiri parah. Kalau sendiri. Kalau sendiri. rame-rame begini masih YPP masih aman lah. Tapi Kalau kalau sudah sendiri tuh Pernah ada kejadian lu? Hah? Pernah ada kejadian? Pernah. Tapi kalau misalnya kalau rame begini kan, kalau ini kan ya udah aku kan besok udah enggak di sini gitu. Iya. Jadi Gua masih di sini gua. iya, itu masalahnya kan. Gua yang masih di sini. Aman-aman. Tapi kalau misalnya Lu tuh jangan kayak ngeliat ke situ-situ gitu loh. Matanya sumpah. Iya. Gua tuh jadi apa sih? Ada apa sih? Gua di belakang gua nggak tahu ya, nih. kadang kalau udah ngerasa kayak ada sesuatu tuh pasti kayak ngerasa udah nggak enak begitu. Tapi pernah ngerasain kejadian horor gitu? Sering waktu kadang kalau jalan apalagi jalan kayak di tempat-tempat sepi begitu. Itu pasti ada kayak ujung-ujung mata tuh kayak suges gitu. Itu kalau itu suges. Tapi kadang nggak, Itu suges. kadang kayak orang yang bilang sini emang ada gitu, mulai takut tuh. Oh iya, suges Tuh, karena pantas kemarin. orang misalnya ngomong sama lu, akhirnya lu kesuges, akhirnya berasa ada. Sebenarnya ini ya, nih, gue pernah ngobrol sama siapa waktu itu Kiprana, kalau nggak salah ya, Kiprana ya yang pernah di ini ya. Kiprana tuh menurut gue itu alasan paling logis kenapa setan di Indonesia sama setan di luar negeri beda. Apa alasannya, Bang? Karena setan atau makhluk goib yang kita lihat sama yang mereka lihat itu bentuk proyeksi dari ketakutan kita. Masa begitu? Iya, jadi misalnya kita takut bentuk hantu itu seperti ini. Nah, Iya. kita yang ngelihatnya seperti itu. Tapi memang ada, Bang. Ada memang ada. Iya. Ada memang ada. Tapi maksudnya kenapa kan kalau di sono ada vampir, ada Dracula Iya, gitu kan. Kalau iya. di sini ada kuntilanak, di sono kagak ada kuntilanak gitu kan. Karena di sono kuntil child. Diam lu bal anjing. Ya enggak, maksudnya kan beda kan Iya, gitu. Nah, katanya tuh karena proyeksi bayangan kita mengenai hantu yang kita tahu. Gitu. Itu energinya jadi membentuk apa yang kita bayangin gitu. Kalau kata Kiprana waktu itu, gue pernah ngobrol. Tapi aku pernah kayak apa ya, kayak Mau minum nggak? Hah? Minum. Minum, not. Minum. Wes. Wah, ada brand. Belum ada. Ya Allah. Belum ada brand. Ini tadi minta jeruk, gue bingung, gue beliin aja semuanya yang ada. Jeruk tadi. Gue satu dah, gue nggak usah kopi dah kalau nggak dah. Gue udah segar-segar. Yang seger-seger aja lah, yang seger-seger aja. Yang seger-seger aja. Ada kopi, ada jeruk, asam lambung gue naik, not. Iya. Nah, Dulu aku terus pengalaman ini- stand up gimana? Gak usah setan lah. Dulu kenapa dulu? Ngontrak di perumahan itu biasanya kalau yang ada pohon di depan tuh itu katanya tempat-tempat dia begitu, tempat-tempat mereka kalau ada pohon. Semua. Kayak gitu-gitu tuh seneng tempat lembab, tempat yang Iya. tempat yang gelap, tempat yang lembab itu tuh mereka ngumpul, suka energinya berkumpul di situ. Tapi sebenarnya ya balik lagi ke kitanya lah. Wih. Pernah stand up yang Langsung stand up. gue belum pernah ngerasain masalahnya. Gue belum pernah ngerasain. Nah yang di video itu, kalau yang di video yang sama Arif Brata, gue mencoba untuk berpikir positif aja sih. Positifnya apa, Bang? Ya udah itu mah si Arif paling itu
Tapi kan posisinya dia baru persis banget jawab pertanyaannya Bang Rige kan. Ya mungkin dia kayak ngomong gitu langsung kayak gue bisa barusan tuh. Iya gitu. Iya, mungkin ya. Tapi dia kalau anak-anak sih cerita katanya orang rumah beberapa kali ngalamin hal-hal itu. Kalau gue sih belum, alhamdulillah ya. Gitu. Gue kalau takut tuh jujur gue takut sebenarnya. Berarti emang di sini orang-orang bilang ini ada. Di sini ada security bilang katanya ada gitu. Nah biasanya kalau misalnya yang nempatin tempat tuh dia nggak nunjukin Bang. Kalau yang nempatin tempat, Nggak nempatin kalau misalnya Bang Rigi nanti nggak di sini toh? lu jangan ngomong Bang Rigi- gitu. Iya nggak. Ntar kalau misalkan dia bilang kata siapa, dia ngomong gitu ke gua, gimana? Gua kan langsung kata Ali sih kagak tahu bener. Kalau dia kayak gitu gimana? Biasanya begitu Bang. Dulu aku begitu. Kalau dia kayak begitu. Iya, biasanya orang yang dari luar baru dia tunjukin diri ke orang-orang yang dari luar. Iya Terus kali. baru orang dari luar bilang, wih di tempat Bang Rigi tuh seram gitu. Iya, ya nggak tahu lah gua. Lu diem balik kan gua nggak tahu maksudnya. Lu ngomong begini, takutnya kayak nantang dia kan, kayak nantang. Kata siapa Udah, dia bilang Bang. begitu? Yo, nggak usah ngomongin sama aku. Nggak usah ngomongin itu lah. Pulang juga jauh ini, takut aku nih. Apa? Aku pulang juga jauh. Rame nih. kalau di jalanan sini mah, rame. Iya, rame. Oh, tapi dia lewat sini ntar. Lu apa lagi sih, Li? Itu ada orang tuh. Oh, ada, iya. Si Junot. Oh, ngomongin yang lain yuk gitu. Iya. Iya, ngomongin yang lain gitu. Iya. Tapi kalau di Maluku kental nggak sama hal-hal gitu? Kalau kayak begitu. Kayak mungkin bukan goib ya, maksudnya kayak mistis, ilmu Mistis hitam ada, gitu. Ada banget. Mistis. Kayak umum aja mungkin kayak mitos yang biasa yang kalau lewat harus klakson gitu. Kalau enggak kecelakaan toh. Iya. Ada yang pernah kecelakaan. Bener. Ya kalau itu biasanya karena tikungannya emang tikungan tajam dan klakson itu mungkin sebenarnya mitos-mitos itu kan cara untuk ngasih tahu ke orang-orang zaman dulu tanpa harus menggunakan logika. Itu kenapa harus klakson? Karena emang tikungannya untuk memberi tanda bahwa ada kendaraan yang mau Yang mau datang datang. gitu. Sama kayak mitos-mitos misalnya gunting kuku jangan malam-malam. Nanti manggil ini apa Iya. segala macam. Itu kan maksudnya supaya ngasih tahu, jangan gunting kuku malam-malam, ntar kena tangan. Nah, enggak, itu kan buat orang-orang ngeyel kayak gitu kan susah kan ngasih taunya kan. Iya. Kayak sapu yang bersih gitu. Karena kalau kita pikirin itu hal-hal positifnya ya ada gitu. Iya, kayak gitu-gitu sebenarnya mungkin ya kalau menurut gua gitu. Gua sih nggak tahu sih maksudnya hal-hal kayak gitu. Kalau ngelangkain begitu, ya nggak boleh ngelangkain. Yang langkain nggak boleh lah. Ya kesel pasti kan. Kayak Katanya umur pendek. iya, umur pendek pukulin kalau gue lagi tidur dilangkahin gitu mah juga ya. Nggak usah ini. Iya, kayak gitu-gitu zaman dulu. Tapi kalau di Maluku kayak ilmu hitam gitu kenceng nggak, Li? Ilmu hitam kencang Iya. Bang. Kalau di sana namanya doti. Doti itu apa? Doti itu kayak santet begitu. Kayak santet gitu, kayak orang iri. Iya. Sudah dapat doti langsung tuh. Dapat doti kayak misalnya iri, orang sebelah kayak punya Kulkas baru. motor baru gitu. Ah. Nah itu, Terus akhirnya doti. langsung Langsung dan doti, bisa doti. lakuinnya maksudnya susah nggak maksudnya kayak gitu-gitu gitu. Itu aku nggak paham Bang. Biasanya si Dios yang tahu Bang. Si Dios apa? Dios temanku. Oh, teman lu. Iya. dia Gua nggak tahu nih teman-teman lu Iya. nih. Iya. Lu bilang aja ada yang tahu tuh teman saya, Bang, bukan si Dios. Dia nak stand up. Nah, stand up Ternate. Oh, anak stand up Iya, Ternate. Dia nah di kampung dia tuh banyak yang sering doti begitu. Nah, dia pernah kejadian ini motor baru, datang motor baru terus ada tetangga-tetangga begitu yang iri terus di doti kan. Itu malam-malam kayak ada bunyi siul. Bunyi siul. Siul. Orang siul. Gitu. Kayak udah ketahuan tuh ada yang iri. Nah, tiba-tiba bapaknya kayak udah capek begitu tiap malam kayak ada yang siul terus. Nah, bapaknya keluar terus marahin. Marah-marah. Tapi nggak ada apa-apaan. Enggak ada. Bapaknya keluar marah-marah. Katanya nggak usah siul-siul. Ini motor dinas katanya. Dijawab begitu.
Berarti yang lagi ciul, gua males. Itu materi stand up-nya dia, Bang. Anjing. 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 Itu kalau main ekot lucu ya kalau misalkan itu motornya Tapi memang itu orang lucu sekali, Bang. Dios. Ada namanya Dios dari stand up Ternate. Dia mirip Bang Rigen. Bentuknya kayak Bang Rigen. Oh iya. Mirip lagi. Jadi ada satu orang Ternate mirip Bang Rigen. Ada dua sebenarnya. Yang mirip gua. Di Ternate ada dua, Bang. Yang mirip gua atau Iya, yang mirip Bang Rigen. Kok bisa Ada sih? yang satu tuh mirip sekali. Ada temanku, Bang, namanya. Ya Allah. Jadi inian ya. Canox, namanya Canox. Si ini juga kemarin siapa ya? Farid Teguh. Anak Farid Teguh Cikarang ya? Cikarang si Farid Teguh. Iya, kalau Farid Teguh juga mirip. Iya, kan dia mirip kan. Iya. Terus dia lagi ngapain gitu, terus gue get gue gitu, dia nengok. Udah berdamai banget dia. Dia nengok, gue bilang, lu juga nggak usah pakai nengok. Gue bilang mirip tapi nggak sampai namanya juga. Tapi ini dong, Bang. Aku di sana aku panggil Bang Rigen. Anjing. Terlalu banyak Pakai orang mirip gue. kupluk. Anjing. Kok banyak banget ya orang mirip gue ya? Tapi muka gue emang kayaknya pasaran dah. Gue tuh banyak juga orang perindapan loh, bener loh yang mention ke gue loh, orang perindapan loh. Karena muka lu nggak ada orang timurnya ya, muka lu ya? Iya, karena aku keturunan Jawa, Bang. Hah? Ini kakekku orang Jawa. Yang orang Maluku? Ibuku. Oh ibu orang Jawa. Nenek. Nenek. Orang Maluku nenek. Iya, Oh kakek menikah sama orang Maluku. Iya. Dari bapak atau dari ibu? dari ibu. Dari ibu. Dari ibu. Kalau bapak orang? Orang Bacan. Batu Bacan. Batu Iya. Akik. Batu Bacan itu kan dari Bacan. Oh. Batu Bacan. Banyak di sana. Banyak. Dulu waktu zamannya tuh, waktu musim-musimnya itu sampai orang renov rumah itu pokoknya kan harganya lagi Naik ya, tinggi kan? banget ya. Itu gila tuh. Itu dari batu apa sih? Itu dari batu sih nemunya? Dari batu akik, Bang. Batu kan Maksudnya apakah batu kayak di jalan gitu atau ada di mananya gitu? Ada pertambangan batu akik? iya, aku juga nggak tahu, Bang. Itu kayak nggak tahu, kayaknya ada kayaknya ada. Aku nggak tahu. Aku takut jawab nanti dibilang bodoh lagi sama orang sana. Aku biasa gitu tuh, Bang. Kalau Emang pernah lu? pernah di podcast nih kalau aku jawab salah aja. Itu di bawah udah bodoh. Goblok. Anjing, diomelin. Nggak tahu apa-apa, nggak usah sosokan tahu gitu. Kayak aku pernah bilang tentang, kan ditanya Bang Vincent. Bang Vincent kan orang Ternate toh. Iya. Terus dia tanya Oh iya, dia tahu gua, tanya tahu ibunya gua. di sana dia tinggal di kampung apa, terus akhirnya dikasih tahu sama siapa? Sama tantenya, ada nelpon tantenya berarti ya. Kasih tahu kalau di Ternate itu mereka tinggal di Kampung Sarani. Sedangkan Kampung Sarani ini di sana tuh disebutnya udah beda begitu. Maksudnya orang-orang sekarang nih taunya ada kampung namanya Kalumpang, ada beberapa kampung itu ternyata itu masuk dalam kawasan Kampung Sarani. Nah, kita sekarang tuh jarang nyebut Kampung Sarani. Ini aku sudah takut diserang kalau sosokan ngomong begini nih. Nah, akhirnya orang-orang tuh ngatain aku. Terus aku nggak tahu kan Kampung Sarani itu di mana, Bang? Halmahera kali. Padahal di Ternate. Lu kena itu diserang, bodoh. Ini anak baru kemarin gini gitu. Anjing. Diserang udah berapa kali aku diserang begitu. Tapi kalau lu ke Maluku diinin beneran nggak? Maksudnya disamperin gitu? Enggak, belum. Kau tidak tahu kah ini gitu? belum pernah. Kemarin aja pernah kasus XX1 orang ada, Bang. Materiku tentang XX1. Terus aku nyebutnya orang Ternate tuh bilangnya kali-kali satu. Nah, itu aku diserang. Tapi bener. Maksudku yang salahku tuh aku bilang di sana semua orang sebut kali-kali satu. Padahal cuma teman-temanku. Aku mau bilang kalau semua teman-temanku. Oh gitu. Miss di situ. Iya. Terus dikata-katain tuh situ mami, sampai maki-makian semua keluar. Langsung dihajar habis-habisan di komentar itu. Di komentar. Terus kalau kayak gitu-gitu lu klarifikasi nggak? Enggak.
Lu diemin aja sampai hilang sendiri. Aku ini kan yang diserang di kolom komentar YouTube kan. Oh. Aku screenshot, aku posting di Instagram biar tambah rame bang. Nyari engagement, nyari traffic. Iya. Nyari traffic. Iya. Tuh, tapi kalau komen di Instagram gimana? Itu banyak yang pro. Banyak yang pro malahan. Anjing. Goblok. Lucu banget ya. Lucu tau. Tapi di Facebook rame ya kalau di Facebook. Di Facebook rame, di post Facebook tuh kontra semua. Tapi orang yang posting. Iya di Facebook Di rame. Facebook tuh rame. Sampai ada ibu-ibu. keluarga nggak yang ngubungin? Keluarga. Maksudnya kayak Ali, kamu nih ini begini gitu. Mama aku. Gimana? Mama aku telepon. Ini ada masalah apa nih? Enggak, ini masalah itu ada orang tersinggung. Ya udah lain kali bikin materi yang benar. Oh iya siap mas, siap. Gitu. Udah matiin langsung. Gitu. Mama aku mah santai, kalau ada apa-apa santai. Oh. Iya. Ya selama itu mah nggak yang yang penting nggak merugikan. Sara gitu. Iya. Yang memang kita parah banget. Yang parah banget tuh, Iya. Ini kan masih itu kan masih ya receh lah Iya. itu mah, masih cuman Masih pro kontra lah. Iya. Sebenarnya yang tahap paling tinggi tuh gini. Lu rame di YouTube, terus masuk ke Facebook, dari Facebook udah masuk ke WhatsApp Story. Iya, WhatsApp Itu story udah tahap itu tuh. Udah tahap kayak paling ini banget tuh. Iya. Atau misalnya sampai ada keluarga lu yang mention gitu, nih kamu jangan bikin materi kayak begini ya gitu. Gue tuh udah ada tuh kayak beberapa komik yang sampai bermasalah masuk tuh. di WhatsApp story. Enggak, di WhatsApp pribadi gitu. Nih kamu jangan kayak begini ya materinya gini. Ya Allah, kayaknya gue nggak kepikiran buat yang kayak gitu-gitu banget sih materinya. Kecuali off air, kalau off air mah ya bodo amat lah. Cuman ini sekarang juga off air serem ya. Kalau over? Iya. Iya. Maksudnya suka ada aja orang-orang iseng yang ngerekam gitu. Iya, kalau over sekarang. Makanya kalau udah over tuh dari awal udah ngingetin banget. Hati-hati sama kamera-kamera begitu. Iya. Soalnya rekam. Stand up face kemarin tapi katanya lu paling aman. Gue jujur nggak nonton lu, Li. Iya. Karena abis bintang Emon gua. Iya. Gua mau mati ngelihat Marcel. Dari G gua udah mau mati gua. G, Pras, terus Brick, terus Marcel, terus Ali, bintang Emon, gua Nope kan itu kan susunannya tuh. Jui gua masih lihat lah gitu. G gua masih sempat lihat awal itu. Begitu dar anjing kayak bangsat goblok mati ini mah gua bilang gitu. Keluar gua langsung ngerokok, udah nggak nonton sama sekali gua dari situ. Dari situ tuh udah abis gua bener. Sama aku Bang G tuh kayaknya aku nonton pertengahan. Pertengahan langsung nggak kuat aku. Pas awal-awal yang dia udah mulai yang materi-materi awal yang gitu. Udah mulai padat anjir, langsung aku keluar langsung badani. Digangguin sama Bang Jawin segala macam. Aduh. Anjing emang anak-anak tuh. Bang Jawin sama Bang Abdur tuh paling setan loh. Abdur tuh ganggu. Public enemy emang Abdur tuh musuh semua komik. Abdur tuh musuh semua komik. Asal aku kalau lihat dia di podcast menangis itu juga kayak mulia sekali nih orang. Palsu gitu. Ini orang kayak palsu gitu. Kalau asli itu anjing mengganggu. Terus Bang Pras kan Bang siapa? Bang G selesai aku keluar. Terus dihubungin Bang Ali standby belakang. Terus ke belakang Bang Pras tuh aku cuma begini Bang di belakang pas yang di backstage aku liatin dari belakang Bang Pras. Kayak angin ribut. Kayak badai kayak apalagi pas dia ikut lari wah nggak habis itu tangannya anjing ini bagaimana ini tambah panik gitu. Masuk MC iya. MC keluar, Marcel masuk pakai lagu langsung gue di belakang itu gue kedenger udah nggak bisa lari kemana-mana, kita mau lari ke ruang talent ada talent anjing ya kan, kita mau lari keluar ada komik-komik anjing juga, gue ngumpet ketawa penonton kedengeran banget sumpah gue tuh bener ya itu udah anjing. Terus ini lagi aku tadinya siapin daun kering jatuh, daun kering jatuh. Anjing emang. Pakai piring aja pizzanya, pakai piring. Iya, piringin aja. Terlalu banyak brand. Pakai kardus ya.
Terus kenapa lu tadi Nyiapin apa? Nyiapin lagu. Ternyata lagunya diputar beda. Oh, openingnya. Iya. Set langsung tiba-tiba wah bukan lagi itu. Tetap masuk. Masuk set. Itu masuk lihat penonton tuh anjing. Kayak udah nungguin gini ya, yang depan-depan tuh kayak udah. Tapi yang anjing aku kan dari depan, dari panggung itu. Aku lihat penonton gak lihat ke kita. Mereka lebih fokus ke layar yang besar ini. Iya, benar. Jadi kayak, lihat ke aku dong, nggak ada yang lihat, semua lihat ke samping-samping. Iya. Haji itu tambah wajib ini pengalaman sekali di panggung besar kan 3.000 orang. Tapi gue nggak tahu nih, gue ngelihat mentionan yang masuk ke gue kan karena kan menurut penonton kan sesi kita sesi monster dengan LPM terpadat. Monster, kan? dibilang monster kan, dia kan lu, gua kan monster kan kita kan. Parah banget. Monster, kabur. Pas aku tuh penonton nggak mati, mereka lari. Gue juga. Ada monster. Lari ya. Iya. Penonton pada, wah, ombak bro. Kalau dia bilang apa, kalau si Pras kan angin ribut kan. Kalau kita udah kayak tsunami. Tsunami bro, full. Wow, ketawanya gitu kan. Iya. Pas aku di depan berubah bang. Apa? Berubah Power Rangers. Karena ngeliat monster. Iya makanya pas gua masuk udah ting nung. Ultraman. Dia kalah sama monster. Tapi enggak, lu kan masuk mention ke gue ya. Kata orang-orang lu materinya paling clean. Karena katanya lu bahas kuliner. Emang lu bahas apa sih? Bahas apa bang? Bahas kuliner. Kok bisa? Beneran kuliner? Gue bahas. Tadi tuh aku kan baru kepikiran pas hari pertama. Aku baru kepikiran ini kalau masuk pakai lagu ini seru kali ya. Terus aku hubungi ke LO minta ganti. Bisa nggak gitu. Terus katanya nggak bisa, udah di ini kan. Ya udah nggak apa-apa. Nah terus pas hari H ngabarin jadi ganti nggak gitu. Emang bisa, katanya sih bisa, insya Allah. Terus ya udah kalau bisa ganti yang ini ya. Terus ekspektasiku udah ganti. Nah ternyata masih lagu yang lama yang masuk aku bilang ini minggu ini temanya kuliner. Itu baru bahas kuliner. Bahas kuliner. Terus minggu ini bang apa? Ini sesi ini nih sesi monster semua. Ada Bang Rigen. Marcel, Bintang, Nobe, dan saya. Saya juga monster. Wah, gue lihat gitu. Terus ada tambahan gini, lari kalian. Enak banget tahu. Enak banget penontonnya, enak banget penontonnya tuh kayak yang receh-receh tuh kemakan kemarin. Iya, tapi jangan semuanya receh sih, maksudnya kayak beberapa kali aja gitu. Kayak gue main yang Davis Sumbing nggak bisa siul, gue bilang bisanya hiul, gue bilang. Iya itu kena tuh, gue anjir ini kena ya, gue bilang kaget gue itu tuh. Gitu gue tambah-tambahan. Yang sama yang ini gue yang kaget ketawanya tiba-tiba meledak tuh, yang gue disamain nama barongsai sama aja kayak gue disamain nama kebudayaan. Gue bilang gitu kan. Terus gue bilang itu baru tuh gue ketemu tuh. Dia sama kayak ada orang disamain nama tari jaipong, gue bilang. Bukan sama pemain atau penarinya ya, sama kegiatannya gue bilang. Sama kayak lu mirip nyender. Ketemu di panggung tuh. Itu di panggung itu. Lu kayak lu mirip nyender gue. Karena mirip kegiatan. Kok ada orang dimiripin kegiatan sih. Enak banget sumpah, gue seneng banget. Tapi lu beneran clean, kemarin Kayaknya clean bang. Clean semua materi. Aman ya? Aman. Kalau gue ngomong jorok doang gue itu. Banyak ngomong jorok gue. Wah, udah ngaco lah gue liat anjing ini anak-anak nih sumpah. Jadi ke bawah gue bilang, ini ke bawah, ini fix ini mah gitu. Aku materiku tuh bang baru jadi siang. Baru baru lock? Ada satu beat yang baru jadi, ku bikin siang, baru jadi sore. Sore pas sesi break,
break yang sore ke malam, baru kombut aku sama anak-anak Makassar. Bang Brata sama Adi Surya sama Aldi komut baru dapat di situ bang. Buat fix ada satu beat tentang soal aku bahas yang kemarin Bang David. Bang David tuh bilang kalau tahun depan markas Somika mau jadi Indomaret. Nah, terus aku bilang di situ penonton ketawa tapi saya mikir gimana kalau benar jadi Indomaret. Baru aku bahas di situ. Oh, tapi isinya komik-komik gitu. Isinya iya Indomaret tapi tetap jualan komik-komik. Gitu. Jadi ditaruh di rak-rak komik-komiknya gitu. Baru bahas satu. Bagus ya. Anjing. Lucu banget. Itu baru jadi tuh. Itu baru jadi terus ditambahin sama Bang Brata. Kalau gua kan bener-bener yang seminggu lu ada di grup Jakbar kan? Iya, Putra Buton ada kan? Nama grup Jakbar Putra Buton ya. Anjing emang anak-anak. Itu Valentino Rossi. Putra Buton. Saya saja. Iya. Iya kan Bang Rigen ini kan. Gue minta kombo tuh, gue panik banget itu. Hamin 1 minggu. Di Wartis tuh kan? Pertama di Wartis. Gue ajak malam minggu, wah nggak bisa, ada lomba di Lounge. Dia bilang iya, gitu, ada lomba di Lounge. Terus gue bilang, ya udah dah gitu, selesainya malam. Ya udah gue bilang ntar aja dah gitu. Akhirnya hari Minggu tuh gue baru kombo tuh. Udah gitu mana gue chat kagak ada yang balas lagi, gedek banget gue tuh. Gue bilang, kan gue lagi sama Mangai kan gue chat. Ayo malam pada kemana nih? Ada kali udah setengah jam, gue samperin Mangai. Ngai, lu balesinnya di grup, gue malu banget ini udah berasa gak punya power. Lu tanya Mangai, gue sampai ngeluh, gue bilang gini. Ngai, anak-anak tuh lupa apa ya? Jakbar kan yang gedein awal-awal gue. Pas baru ngechat nggak ada yang balas. Nggak ada yang balas. Soalnya gue udah panik banget nih beneran nih. Itu gue sumpah ya, syuting target operasi itu gue siang itu. Iya. Itu syuting, otak udah kemana-mana itu. Udah, ini barang saya kemana ya? Bawa aja kemana ya? Gue ada fenomena siul bawa kemana ya? Itu udah gitu-gitu gue. Jadi kagak fokus. Kalau ntar nonton target operasi itu banyak gue hilang gue sebenarnya. Nggak ada di lokasi kayak raganya ada sini, tapi arwahnya nggak tahu kemana itu gue tuh udah lagi nulis gitu kayak arwahnya lagi nulis gue tuh. Wah, bilang itu saking paniknya gue tuh seminggu tapi itu gue materi itu. Seminggu. Tuh, Iya. akhirnya ngumpul anak-anak malam. Maksud gue ya ayolah bantuin gue gitu, bantuin gue. Datang tuh. Kebanyakan ya kan. Ada wahuy, ada cempe, ada gugun, buset dah jadi rame bener ini anak-anak. Gue mau kombut ini malah jadi nongkrong. Tapi alhamdulillah akhirnya gue menemukan materi tuh. Itu tapi open mic berapa kali itu bang? 2 kali di Pamulang sama di. Oh yang di Tangsel Comika. itu ya? Tangsel. Iya di Tangsel sama di Comika yang pas Hamin 1. Hamin 1. Di Comedy Gym. Comedy Gym. Iya, Comedy Gym. Iya. Itu gue sebenarnya kalau materi itu kan udah lock kan. Di Pamulang gue udah ngerasa udah cukup lah kan, udah lumayan kena kan gue di Pamulang kan. Nah, terus di Comedy Gym maksud gue pengen nyobain closing pakai yang barongsai itu. Akhirnya makanya gue coba geser barongsai itu buat di closing sambil ngeset tuh. Ngurangin juga karena kan gue di Pamulang 15 menit kan. 15 menit gue kurangin 13 menit. Terus dikurangin lagi kemarin jadi gue bikin cuma 10 menit, 9 menit. Itu pun ternyata jebol jadi 12 menit itu gue kemarin perform. Iya. Sekitar lewat lah, pokoknya gue nggak enak juga tuh mesin Nope kan, karena lewat 2 menit gue gitu. Gue tuh susah masalahnya, gue tuh nanem gue keselnya tuh harus pelan-pelan tuh. Iya, harus pas. nggak enak. Makanya kemarin gue ngerasa, aduh nggak enak banget ini ya kalau gue potong. Jadi kekesalan gue sama si kembar sama kepotong gitu. Tapi yang closing, yang buat closing tuh ini bang, nggak di open mic-in kan? Enggak. Yang manggil kembaran? Iya. Enggak ada kan? Nggak ada, itu ya udahlah gitu. Emang buat itu sih gue tahu paling percaya emang di barongsai. Gue closing di barongsai, gue dapet standing maksudnya dapat standing applause gitu lah, ya kan? Iya, monster. Iya, monster. Ini penonton. Brak. Gila. Apalagi yang sini masuk toilet. Keluarin handphone lu gitu. Ini penonton. Gue kasihan ya kan, gitu. Nah, sengaja gue bilang karena gue kalau closing dar udah biasa.
ngasih sesuatu yang berbeda gitu. Makanya gue tetep lah udah bodo amat. Anak-anak sih bilang udah closing di warung saya aja gitu. Sebenarnya alasannya bukan itu, tapi karena gue udah terlanjur beli jaket sama celana buat yang mirip gue itu. Alasan utamanya gitu. Tapi puas lah gue kemarin. Tapi gue gregetan tuh karena banyak motong. Apa gue bikin spesial show ya, kayaknya cukup ini materi gue sejam gitu. Kalau lu materi lu kemarin potongan materi yang akan lu tur ini nggak? Enggak bang. Yang family. Berarti beda nih materi family sama materi stand up fest. Ya beda bang. Karena kemarin aku pikiran mau bahas yang mau masukin yang family. Cuman kayak masih belum terlalu matang. Akhirnya aku masukin yang kuliner. Yang kuliner bahkan baru. Itu atau kuliner, udah ada? Ada beberapa yang premisnya udah ada. Oh. Cuman rata-rata kebanyakan baru aku bawa di open mic karena Pak Ajis bilang kan harus bawa yang baru belum pernah dibawain buat di job buat apa show. Minimal open mic gitu. Nah ini yang kuliner nih beberapa yang itu baru di open mic tapi keliling. Nah terus yang aku siapin ada satu beat lama, beat tahun ini, baru jadi tahun ini tentang kuliner. Itu aku bahas beng-beng. Itu aku udah siapin set itu beng-beng tuh kira-kira 2-3 menitan lah. Ada. Bahas beng-beng doang 2 menit. Iya. Anjing apa itu? Ada bang. Itu lu buat ngejob di corporate beng-beng apa gimana? Kok bisa beng-beng 2 menit? Ada tentang bahas beng-beng bang. Anjing bagus banget nih orang nih sumpah. ada terus masukin itu toh. Terus Pak Ajis bilang kalau materi baru. Teman-teman materinya harus yang betul-betul baru ya. Terus gue ingat materi beng-beng ini sudah lumayan sering aku bawakan. Bahkan waktu di Coach The Red Show aku bawain dan Pak Ajis juga nonton. Terus langsung gue bilang, wah ini harus diganti nih, tapi aku punya stok apa lagi? Terus gue pikir-pikir. Terus aku nemuin yang ini yang premisnya Bang David itu. Olah punya Bang David. Akhirnya aku itu bang tambahin di situ ganti yang beng-beng doang. Iya. Iya, lu kan ini mau bikin, jadi Ali ini mau jalan tour namanya family. Kalau family ini bahas tentang keluarga. Bahas tentang keluarga bang. Keluarga lu sama istri atau keluarga besar sama? Kalau dari artinya kan pasti bahas keluarga tuh, tapi kalau dari familinya mungkin ada bahasan yang lain bang. Family, karena family kan banyak yang bilang ke aku, family ada sepeda, ada kayak apa stiker family, ada kayak karaoke family, family mart kayak begitu bahas itu ya. Ini juga ada apa namanya, pijit massage family. Iya, massage family. Jadi pembahasannya seputar itu. Jadi ya, tentang family-nya begitu. Iya bang, kalau dari family-nya, kalau diambil dari segi family di situ, family quiz, family 100. Quiz family 100. Ya, karena aku tuh ada kepikiran family 100 nih udah paling pas family 100 namanya. Kenapa? Karena kalau angkanya di bawah 100 nggak enak bang. Kayak kembali lagi di family 6 gitu, nggak enak. kurang enak gitu disebut. Iya. Family 100 sudah paling pas gitu. Pas. Iya. Family 14 gitu. Iya, pas. Iya. Apaan sih 14 gitu? Iya. gitu. Family 100. Mantap. Tapi gue tuh seneng dari lu, Li. Lu tuh pinter ngebahas hal-hal yang kecil jadi hal yang penting. Sumpah, gue nonton lu di Jambore ya. Gue kemarin kan nggak nonton, tapi gue nonton lu yang di Jambore, lu kan jadi headliner hari kedua. Hari pertama. Hari pertama ya. Hari pertama. Itu bahas Momogi. Momogi bang. Anjing, itu Momogi jadi lucu banget lu bahas gitu ya. Momogi, Momogi bang. Lu bermain dengan, kalau gue bedah ya, kalau gue sebagai master of comedy body, lu itu selalu bermain dengan big man in little situation atau little man in big situation. Betul nggak? Aku nggak tahu. Nggak, aku tahu teknik gitu, tapi aku nggak tahu kalau punya aku nih masuk di yang mana gitu tekniknya begitu. Lu bahas Momogi, iya. Terus lu menyalahkan rezim. Momogi jadi kecil gara-gara rezim. Itu kan little situation in little man lah, little man in big situation. Sesuatu yang kecil lu bawa ke sesuatu yang besar gitu. Itu tuh makanya. Lu emang nulisnya gimana, Li? Kalau lu bisa nulis materi itu? Aku nemu ininya dulu bang, kayak
awalnya apa begitu. Misalnya yang Momogi deh. Momogi tambah kecil, udah. Itu awalnya itu doang. Momogi tambah kecil, terus aku mapping. Momogi ini ada apa aja, ada harga, ada rasa, ada penjual, pembeli, gitu-gitu. Terus mainin di situ. Oh, terus Momogi. bisa nyampe ke rezim itu gimana ceritanya? Momogi kecil mulai kapan gitu. Momogi mengecil mulai kapan? Mulai ini tahun-tahun belakangan ini. Belakangan ini nih, ya udah masanya Jokowi. Masanya Pak Jokowi gitu. Ada mainin di situ. Oh. Iya. Anjing Kayak sumpah. dulu waktu masanya Pak SBY masih besar berarti toh. Jadi mainin di situ, Bang. Oh, lu maininnya ke situ. Iya. Anjir, iya gue ngiri banget, gue pengen bisa kayak begitu. Gue nggak bisa, bener gue. Oh, aku bisa. Seneng gue ketemu orang kayak gini nih. Emang Jakbar, orang kalau udah masuk Jakbar pada kayak tai semuanya. Indra Primawan. Oh, Indra Primawan. Ayo dong, lu nonton Indra, men. Anjing, mikirnya harus cepet dong. Ayo dong. Kan Indra begitu. Lu nonton Indra, men. Ayo dong, gitu. Aku paling suka Bang Indra. Indra kayak begitu, Ali juga kayak gitu. Kalau gua nggak bisa kalau sebelum perform. Kayak gini-gini gua nggak bisa kalau sebelum perform. Iya, paling pun gua dalam hati doang gitu. Dat dedor gua, sumpah pecah bener gua. Sumpah gua pecah banget ini, bener. Nggak gua kasih ampun bener. Gitu doang. Tapi gimana gitu? Aduh, gua kagak tahu nih. Gitu. Tapi kalau sendiri gua yakinin aja diri. Gua dat dedor, gua pecah. Gua pecah. Gua hancurin, gua abisin tawa semuanya gitu. Gimana gitu? Aduh, gua belum tahu ini bener. Gua masih bingung ini. Gua enak closing yang mana ya? Masih begitu. Kalau ini aneh mah. Ya Allah. Kalau family berarti bahas keluarga, tapi sebenarnya bahas keluarga. Keluarga. Lu kan baru nikah kan soalnya? Iya, Kan? udah bahas inilah yang aku alamin setelah menikah. Ya. Itu juga aku yakin banyak ini sih, banyak premis yang bentrok. Yang bentrok, makanya kayak mikir lagi nih kira-kira apa yang menarik dan harus cari gitu. Lu mau kombut sama gua, kombut. Oh, siapa? Gua sekarang lagi pengen aktif lagi ke stand up nih, gua pengen. Gua kan kayak coba gua selama ini kayak mesti udah gua kerja dulu, gua pengen lihat dah komik-komik udah gimana gitu. Gitu. Gua lihat di stand up fest. Gage, Pras, oke lah gitu. Mamat, Abdur, Ari, bahas internal ini mah. Ini mah jok-jok nggak bisa korporat gitu. Jok-jok acara stand up fest Jambore kalau kayak gini-gini mah gitu kan. Jambore stand up fest oke lah gitu. Oke, kayaknya gue harus balik gitu. Berat kalau korporat harusnya materinya gimana, Ya Bang? materi yang umum gitu. Jegel tuh bisa korporat. Jegel bisa korporat. Siapa lagi ya? David setengah materinya bisa korporat. Bang David. Bang Frimawan? Bang Frimawan dia bikin gimana pun korporat mati. Bayangkan di depan bos-bos, ayo men, lu nonton Frimawan men. Iya, Primawan ini mah gue jujur aja gue. Iya, Indra. Tapi dia jenius banget dia tuh makanya dia pun mengakui dia tuh segmented banget gitu. Tapi kalau orang udah tahu dia udah kenal dia udah suka dia, dibikin mati sama dia ketawa gitu. Enak banget. Iya, tapi kalau sebelumnya bukan gua. Anjing. Enggak taunya ada yang perasaan lu biasa aja Bang kemarin. Ada yang komen begitu. Banyak yang bilang ini masuk di yang ini Bang Rigi masuk di top 5 kayak itu review-review orang. Siapa aja sih menurut top 5 siapa aja? Kalau banyak kan aku lihat ya, itu tuh Bang Rigen, Bang G, Bang Pras. Iya. Terus Bang Mamat sama David Abdur. Siapa ya, lupa aku. Pokoknya intinya mereka bilang tuh saking mereka pusing karena semuanya banyak banget yang semua pecah. Tapi masalah selera kalau gua ditanya gua suka sama siapa kemarin, jujur aja gua suka sama Popon. Gue suka sama Remin, iya. Karena gini, gue tahu kelemahan gue gitu. Maksudnya gue main ngegas, orang-orang ngegas, gue tahu gitu. Oh ini mainnya begini nih, gue mainnya begini. Tapi yang gue beneran anjing nih, gimana cara mainnya sih? Mereka kok main nulisnya begini ya, kayak nonton Remin, nonton Popon. Tuh gue nggak nonton elu, tuh gue nggak bisa gue tuh. Makanya gue ngiri sebenarnya. Kan tadi bilang sih nggak nonton aku, Bang. Nggak, maksudnya
kalau nonton lu gitu. Kalau kemarin gua nggak nonton. Tapi kayak di Jambore gitu gua nonton lu tuh gua Harusnya ngiri. kemarin nonton Bang, ngiri juga pasti kemarin. Keren. Aneh Anjing. Masa kan kemarin emang tai anak stand up sekarang ya. Kan habis acara terus kadang-kadang pada gendong-gendong Pak Ajis kan. Ajis. Ada yang miskin gua. Lihat tuh anak-anak pada pengen stand up. Tuh anak-anak yang pada pengen main, anak-anak pada pengen main di dalam tuh. Masa orang tulus digituin anjing. Anjing lucu banget bangsat. Itu orang emang respect kan maksud gua kan. Emang gak ada otak sumpah anak stand up sekarang. Dan yang beda kalau dulu ada yang kurang, ada yang ngebom, itu kan diginin kan. Maksudnya udahlah enggak apa-apa gitu. Kalau enggak ya udah biarin dia nyendiri dulu gitu. Tuh yang disemangatin. Kalau sekarang makanya lu nongkrong. Sumpah anjing. Gue kaget gue ngeliat culture stand up kayak tai sekarang ini. Gila bro. Dulu bro. Gue inget banget. Dulu ada Jambore yang di Jogja stand up gunung atau apa gitu. Si Oki kan ngedrop banget kan itu kan. Gak apa-apa udah santai. Ngobrol, nongkrong. Udah gini. Kemarin lu bener lu ada yang kurang. Malah digituin, makanya nongkrong. Lu sih nggak pernah nongkrong, anjing gue bilang. Yang disalahin ini ya? Apa? Yang disalahin nongkrong nggak nongkrong. Iya nongkrong, makanya nongkrong anjing. Kalau menurut lu pribadi, lu nonton siapa aja dan menurut lu 5 terbaik stand up fest? 5 terbaik Bang? Iya. Kalau aku nonton Bang Pras, Bang Mamat, Bang G. Tuh ngeri-ngiri tuh. Iya. Sama aku suka tuh Bang Kuku. Kuku yang bahas ini ya apa namanya? Bahas nabati coklat. Nabati, iya. Lucu banget itu. Masuk marah-marah dia. Anjing emang. Pinter ya orang Indonesia ya nyari-nyarinya. Lucu banget tuh. Satu lagi lah siapa tuh? Ditungguin. Sama satu aku tuh sukanya Bang Rigen. Bang Rigen. Karena emosinya bisa tebal begitu loh. Pas tampil kayak wah ini orang meledak. Tapi percaya gua awal goyang gua. Demi Tuhan gua goyang. Awal yang pas materi. Awal pokoknya opening tuh gua anjing gua sampai begini gua akan masuk. Oh, pati gua masih begitu gua. Anjing kita ngomongin tai terus gua apa gua bridging. Gua tuh di jalan sambil apa gua bridging apa langsung materi sendiri. Gitu gua sumpah gua bridging. Gua openingnya gimana ya? Assalamualaikum apa selamat malam langsung ya gitu gua sepanjang perjalanan itu. Kan sempet lewat. Iya. Sampai keluar. Untung tuh gua kelewatan. Gila. Enggak, tapi gue bener tuh anjing gue awal tuh sempet kalau yang kayaknya sempet goyang nih gue gitu. Gue sempet goyang. Wah, sampai akhirnya gue bisa teriak sekali. Ayo lah mulai gitu baru gue anjing. Tapi kenapa kalau pas sebelum tampil tuh kayak sesak begitu ya, kayak mau napas aja. Gue 3 hari bad mood gue hancur gue sumpah. Kacau. Gue bad mood. Si Indah gue diemin anak-anak di grup ngasih inian briefingan buat brand gue cuekin bodo amat lu persetan semua brand lu. Tar dulu gue bilang stand up fest dulu gue bilang gitu. Gue ditegur sama orang siapa gue bilang diem lu gue bilang gitu. Bad mood gue hancur, gue tanya dah bener. Terus gue kayak mencoba menghibur diri, gue main Mobile Legends malah makin hancur gue moodnya. Jelek banget gitu. Kayak nggak mau diganggu kan? Kayak nggak mau diganggu gue. Iya, kerasa. Kayak Indah aku pengen nonton open mic, nggak usah udah gue bilang gitu. Kesel bener. Maksudnya udah diem aja, lihat aja hasilnya nanti udah gitu. Tapi begitu pas mau naik anjing ini siapa ini yang bisa bantu tenangin gue, panggil Indah gitu. Tapi tidur aman Bang, tidur
security 2. Aman sekali, aman sekali. Aman sekali. Kelas. Tidur Mas. Weh, ditambahin ekor. Enggak. Ditambahin. Tidur jam 4, tidur jam 4. Tapi yang gobloknya, maksudnya tidur nggak bisa tidur nih, begadang tapi bukan buat nulis atau nulis materi gitu. Udah buat ngawang aja. Ngawang aja, iya, nggak tahu. Ngawang aja, nggak tahu mau ngapain gitu. Sama Bang. Nah, kalau aku kemarin juga ngerasa kayak mood nggak enak. Iya. Faktornya karena nggak tidur Bang. Karena kepikiran jam tidur berantakan, tidur dikit kebangun. Gue mimpi. Gue bahkan sampai ada Mimpi masuk apa, Bang? mimpi gue ngebom. Gue mimpi kurang, terus anak-anak bilang, udah gue bilang jangan bawain materi itu, gitu. Gue ingetnya tuh gitu, pokoknya gue turun tuh kayak lesu gitu. Tapi gue nggak ngerasain suasana ngebom ya, maksudnya gue turun tuh kayak lemes, terus udah gue bilang jangan bawain materi itu. Gue mimpi sampai begitu gue bangun, astagfirullahaladzim, assalamualaikum, selamat malam semuanya gitu. Dan terlalu berisik, 10:30 goblok. Aku kemarin juga mimpi soalnya Bang, pas tidur malam. Mimpi di Ambon, apalagi di Ambon. Di Pulau K. Oh iya. Pulau K. Nah, pas bangun-bangun langsung kayak sadar, oh iya mimpi adalah K. Mimpi adalah kunci. Mimpi adalah kunci untuk kita menggantungkan. Gimana? Lu giring aja terus. Lu giring aja terus. Ih, keren. Aduh. Bang Rigen. Kerenan lu lah. Bang Rigen. Keren sekali. Lu udah mau komput nggak? Coba lempar premis. Ada Bang. Ayo coba. Ada Bang. Mumpung lu ketemu gua. Waktu gua nggak banyak soalnya. kayak orang kayak gue ada di pegunungan gitu ya, disamperin, saya ingin kombut. Cepat lempar premis Bu. Apa lu premis ya, biar sekalian tiap tahun ntar family ada orang yang wah anjir gue penasaran itu materi itu dibawain beneran di panggung. Lu ada ya materi yang gue komputin di komput tuh dibawain beneran ya? Ada. Yang di komput tema waktu itu ya? Iya, yang apa dan itu warung. Oh yang warung. Ada warung. Iya yang warung dibawain beneran anjing. Di komentar orang tuh di komen bilang, wih materi yang dikomput di tema nih dibawain. Yang apa manusia silver. Iya manusia silver tuh. Ini aku ada materi Bang, tapi baru keresahan. Atau Bang Rigen bisa nambahin kayak. Iya. Aku tuh nggak suka Blackpink. Terus ya nggak apa-apa, masalah selera. Iya masalah selera kan. Tapi aku tuh jadi suka semenjak ada di Oreo gitu. Iya. Sejak dia kerja sama Oreo, collab. Itu kebiasaannya itu Bang. Gitu kayak makan Oreo tuh berasa makan sama Lisa gitu-gitu. Gitu. Untungnya dia kerjasamanya sama Oreo. Bisa digituin. Langsung. Coba dia kerjasamanya sama Oli Topuan. Saya berasa naik motor, boncengan Lisa. Boncengan Lisa. Tapi saya kan kemana-mana selalu sama istri. Jadi berat dong. Gonceng 3. Mending kalau Lisa dong. Ada Jenny, ada Jisoo, sama Ratna. Ratna siapa? Gak tahu. Satu lagi lupa gua. Gitu. Iya bisa digituin. Bisa kerjasamanya mungkin sama siapa. Untuk kerjasamanya sama Oreo. Jadi begitu saya makan, saya berasa makan sama Jenny. Iya. Pagi-pagi bisa dibawain dulu tuh ke Watifnya gitu. Saya pagi-pagi gitu. Dibikinin kopi sama istri. Ditemenin makan Oreo sama Jenny. Iya kan bisa begitu. Makan Oreo kan diputar, dijilat, dicelupin. Oreonya saya putar, Lisanya saya jilat. Oreonya saya puterin. Ya Allah. Iya, jadi bisa dibegituin tuh. Oh iya.
Semenjak kerja sama Oreo gitu. Iya. Dan saya misalnya lu bisa tambah lagi, dan saya tuh lu itu kan bisa what if banyak. Saya tuh lu bisa bilang saya juga nggak suka sama beberapa tokoh politik misalnya. Misalnya gitu. Misalnya. Hubungannya dari ini apa? Misalnya. Lanjutan dari Oreo? Makanya jangan sampai Oreo kerja sama dia. Oh iya. Gitu. Iya. Karena saya tidak suka sekali sama dia. Oh iya. Gitu. Sebut tokoh politik Iya, itu. sebut tokoh. Iya, Karena saya iya. tidak siap Siap. pagi-pagi Gimana? minum kopi, muterin ini, ngejilat dia. Karena sudah terlalu banyak orang-orang di bawah yang menjilat dia. Oh, berarti kuncinya menjilat. Menjilat. Iya. Keras. Bisa digituin. Suci lima. Iya, bisa digituin ya. Menjilat, bisa Pokoknya menjilat. kuncinya bisa dijilat itu, Dijilat. ya kan? Atau bisa Kayak juga nggak suka. cara nggak suka sama siapa, sebut salah satu tokoh politik misalnya. Pak Ganjar lah. Ya, tapi lu suka nggak? Suka nggak nih? Aku nggak tahu, Bang. Nah, ya belum tahu lah. Misalnya, kita sebut Iya. saja Murtadi misalnya lah, nama orang lah gitu. Iya, karena saya tidak siap pagi-pagi istri saya bikinin kopi. Iya, saya putar Oreo. Saya putar ininya Oreonya. gitu. Terus saya jilat, Bapak beliau, Murtadi Bapak itu. Murtadi. Iya, gitu. Ternyata saya nggak suka. Iya, bisa dilarin ke Iya. situ gitu. Dilarinnya. Itu udah Iya. momennya banyak banget. Terus bisa lu cari lagi brand yang kerja sama artis-artis. Artis-artis. Apalagi kira-kira? McD apa kemarin ya? McD sama BTS. BTS. Iya, McD sama BTS. Oh, tapi itu masih beririsan ya? Beririsan ya? masih bisa sama-sama. beririsan. Speaker GMC sama kotak. Tahu nggak lu? Iya ada yang di kotak. GMC kotak ada. GMC sama kotak bisa begitu. Ini GMC sama kotak gitu. Saya takut kalau misalkan putar Ceylon Seven, loh bang nggak kotak aja gitu. Dari GMC-nya banyak. Terus apalagi kira-kira yang kerja sama brand sama artis bisa dilarin ke situ lagi. Itu bisa jadi panjang tuh dari ituan doang tuh. Saya awalnya nggak suka Blackpink, lama-lama saya suka Blackpink gitu. Terus bisa dulu masukin lagi gara-gara akhirnya saya mencoba berdamai. Saya coba dengerin musiknya Blackpink, saya mulai suka dengan beberapa lagunya gitu. Tapi ini Bang, Oreo tuh itu rasa apa Bang? Kalau menurut Bang Rian? Rasa coklat, Enggak, vanilla. yang ininya, yang Putihnya? coklatnya, yang hitamnya. Yang hitamnya Itu rasa apa dia? rasa biskuit. Dia belum ada rasa ini kan, kayak Oreo aja kan, Iya. kayak identik begitu. Iya, Nggak ada, iya, nggak iya, ada iya. yang Kayak nggak ada nggak yang bukan vanilla, bukan coklat, Iya. tapi ya Oreo aja. Oreo aja, ya. Rasanya, iya. Iya. Benar. Rasanya nggak bisa teridentifikasi. Iya. Rasanya tidak bisa teridentifikasi. Oreo aja. Kalau itu berarti rasanya apa ini ya, Oreo ini ya? Lu bisa gambarin dulu, deskripsiin. Oke, kita deskripsikan. Iya. Oreo itu bentuknya hitam. Bentuknya hitam. Dan dia ada memiliki beberapa bolongan. Golongan. Iya. Hitam yang bolongan itu apaan aja? Gear oli misalnya, gear ya kan, gear Gear bisa oli. itu. Saya cicipin, beda, bukan ini. Oreo. Bisa digituin. Iya, bisa digituin. Terus apalagi kira-kira yang hitam, duit koin sisa kerokan. Emang bolong. Dia hitam, tapi dia tidak bolong. Cuman dia bertekstur. Cobain lagi. Cobain lagi. Pedas. Oreo tidak pedas, kecuali Oreo Challenge yang tengahnya odol. Iya. Iya kan? Iya kan? Bisa digituin lagi. Coba saya cari sampai saya lihat ingredients dibungkus Oreo. Apa itu? Komposisinya. Nah, lu bisa mainin komposisinya. Lu bacain aja. Oh, iya. Komposisi Oreo, saya sampai baca. Nih, misalnya kayak ini aja nih. Komposisinya, air, sari buah jeruk dengan bulir jeruk 18,5%. Sari buah apel 16,8%, sisanya nggak dipersenin. Nah, ini sisanya berapa persen kita nggak tahu. Bisa lu mainin begitu. Lu baca-bacain aja dulu. Atau misalnya tepung. Saya tidak merasakan ada tepung di dalam situ. Misalnya begitu. Atau ada garam. Iya. Saya merasakan asin di situ. Misalnya lu mainin lagi di situnya.
Tapi kita tidak dikasih tahu berapa takaran inian. Dan Oreo itu memang tidak ada yang tahu apa ingredients-nya. Sampai akhirnya Oreo mampu membuat sesuatu yang sama seperti Oreo. Saya yakin ini pasti kokinya kabur, dia bikin perusahaan sendiri Oreo. Iya gitu. Iya, Oreo. Itu bisa dipajangin dari situ. Tapi Oreo dia nggak se-Oreo bang rasanya. Betul. Tetap Oreo. Aku. Dia Oreo rasanya. Oreo. Iya, dia tidak Oreo. Tidak Oreo. Tidak se-Oreo itu. Padahal dia kan Secara tekstur sama, sama secara bentuk sama, iya. Gini, logikanya kan dia tiru Oreo. Iya. Namanya Oreo. tapi bukan Gorio. Tapi nggak sama sama Oreo. Tapi tidak sama sama Oreo. Itu. Ya bisa dibilang ya mendekati lah. Iya. Gitu. Ya bisa lu perbandingin sama sesuatu apalagi yang kira-kira mirip gitu. Yang mirip tapi rasanya beda gitu. Ya itu mungkin Gorio mungkin versi murahnya. Bisa lu iniin. Berarti kalau misalkan tidak mirip berarti ini bukan kokinya. Anak magang. Iya. Anak magang merasa ngelihat resepnya, dia langsung keluar saya bikin Gorio. Asal kamu tahu ya, yang ini kamu tidak se-Oreo itu. Bisa dirarit ke situ. Anjir banyak tuh ya, lumayan tuh. Jadi tuh ya. Iya. Ada dibikin es bang, es Oreo. Es Oreo? Ada tau nggak? Oh iya tahu. Iya. Banyak dijadiin topping-topping Oreo. Iya, dijadiin topping. Dijadiin topping-topping. Oreo itu adalah salah satu makanan yang bisa dijadiin topping dimanapun. Gitu. Tunggu aja nanti siapa tahu ada nasi goreng rasa ditaburin Oreo gitu-gitu. Bisa diiniin. Iya. Nah, itu Oreo seru. Gila panjang, cuma dari bahas Oreo doang dia bisa kayak begitu. Tapi yang bisa bawain cuma lu doang. Gua kalau kayak begitu, apa sih dongo nih orangnya? Kayak begitu. Kenapa lu kesel banget sih? Emosinya kesel ini harusnya udah kayak digituin dah. Kalau gua bahas kayak begitu ya. Ya Allah. Oke, Li. Tadi kita udah ngobrol banyak. Ini tadi kan gua sempat bikin Q&A buat lu. Ada beberapa pertanyaan. Ini. Ntar lu nih, soalnya gue panjang banget ini, masih ada sisa reposan yang kemarin. Oh si Pace ini mah, Ali suruh nyanyi lagu Asam Lambung dikit. Lagu Asam Lambung gimana, Li? Lagu Asam Lambung. Lu band lu dulu ya? Band mang. Band Asam Lambung. Ada bandku dulu Asam Lambung. Gimana lagunya? Lagunya judulnya Nasi Kotak. Hah? Judulnya Nasi Kotak. Gimana tuh? Lagunya nasi apa yang kotak, ya nasi kotak. Nasi apa yang kuning, ya nasi kuning. Tapi ada nasi yang paling berharga. Itulah yang disebut dengan nasihat orang tua. Ini siapa aja anak stand up semua? Stand up Jogja dulu. Aku Gembul, Akbar, ini Aldi, sama 1L, kita berlima. Terus udah nggak lagi? Sudah Udah mencar soalnya. Sudah nikah Bapak. Tapi kalau misalkan kan ada tipis-tipis berdendang, mau nggak lu balik lagi? Kemarin aku main tapi aku nyanyi sendiri. Oh, lagu sendiri. Jadi sekarang sudah solois bang. Sekarang. Lu udah keluar dari band itu ya? Tapi kalau di misalnya musisi begitu, namaku Ala Ikbir. Kalau di musik. Bukannya Aki Albar ya? Namanya Ala Ikbir. Ala Ikbir. Iya. Oh. Kalau di musik. Kalau di musik. Kalau di stand up Ali Akbar. Iya. Oh, dibedain. Dibedain bang, biar kalau undang Ali Akbar apa Ali Ikbir nih. Oh, biar gitu. tahu kerjanya Biar tahu apa, langsung apa. gitu. Iya, Bang. Oh. Kalau Anjing aneh-aneh banget. karena aku udah total ada 6 lagu. Wah, 6 lagu. Udah ada 6 lagu. Aku Serius? sendiri ya.
Salah satunya coba boleh nyanyiin nggak? Tadi sudah lagu pertama. Itu lagu pertama. Lagu Oh, itu pertama. lagu sendiri, Lagu bukan sendiri. Masam Lambung tuh. Itu waktu sama-sama. Ayo. Itu ciptaan lu. Iya. Oh, tapi berarti lu bisa ngebawain itu jadi single lu sendiri karena ciptaan lu. Iya. Oh. Ciptaanku udah 6 lagu. 6. Nggak ada teman-teman lu nggak ikut menciptakan lagu itu. Aku ntar lu lagu itu meledak, lu dimintain royalti. Gimana? Oh, enggak, aku sendiri, aku yang cipta lirik-liriknya, aku yang cipta kunci-kuncinya karena kuncinya kan aku berangkat dari Cortella bang, jadi kayak simpel-simpel, chord yang simpel-simpel. Dari Cortella aja. Iya, jadi anti minor. Anti Kayak nggak ada kunci minor. Oh kan kunci-kunci Kunci-kunci A, C, G, F udah, C, G, F, C, G, F. Gitu-gitu aja bro, itunya. Itu. Asam lambung. Itu Ada lagu. 6 nih. Ada 6 lagu. Pas lagu terakhir itu udah ada progres. Udah di refnya, ref kedua udah overtune. Udah ada overtune-nya. Ada Di ref overtune. kedua. Naik berarti. Naik bang, nadanya naik. Oh. Itu agak susah tuh nemunya. Agak susah nemunya. Ya jangan dipaksa kalau nggak bisa mah. Iya, nggak usah di overtune kalau misalkan lu sudah sadar nih, kayaknya gua nggak dapet nih. Ya udah nggak usah gitu kan lu sendiri penciptanya. Kecuali lu cover lagu orang gitu. Emang ada overtune, lu harus overtune. Kalau lagu sendiri nggak bisa gua. Udah nggak usah overtune. Gitu aja Mas Ali ya. Iya. Iya. Nih berikutnya. Tolong tanyain bang berapa harga beras sekarung soalnya dulu pernah jadi sales beras. Hah? Lu pernah jadi sales beras Li? Pernah dulu bang. Sekali. Wah, ini cerita sedih nih. Jadi Mau gua iringin nggak? boleh bang. Nah, oke. Iya tadi ada bunyi. Tadi kan ada gitar masalahnya tadi ada. Kenapa iringin oke? Kirain ada di belakang gitar. Kenapa jadi itu? Ya, aku nunjuk ke ini. Kenapa dia tahu terus? Tapi ini suara ya? Ya Allah masih iba aja ini gimmick ini. Gimmick ini waktu itu si Mamat gue pakai. Mamat sampai. Jadi aku tidak suka dengan puisi ini, gitu. Weslendra dia bilang. Dulu pernah jadi sales beras? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah anjing itu siapa itu? Aku pikir beneran lu sumpah pernah jadi sales beras. Gimik. Anjir, sales beras. Enggak. Oh nih, dari Leonard Doers. Bang Ali, Eli Dulinya mana? Ya Allah. Bang Ali, Bang Eli, Bang Dulinya mana? Ali. Iya. Anaknya Ihmit Dini dia. Dia bukan anaknya Ihmit Dini. Aneh-aneh aja ya, sumpah pertanyaannya. Apa perasaan abang disemangatin Regen pas mau perform? Ya gue nyemangatin semua. Tapi kayaknya gue paham. Ini pertanyaan harusnya buat Indra. Kalau yang lagi rame kan gue nyemangatin Indra kan. Gitu kan. Tapi bukan Ali. Ya Ali juga gue semangatin waktu kemarin. Semua gue semangatin. Mas. Gue pukul sampai materai lupa. Babagen, coba Ali suruh ngomong maksud. Kok ada ya Kok ada ya? orang yang makan bubur diaduk? Maksud gitu. Simpel aja ya. Bubur mah nggak diaduk bro. Iya. Gitu lanjutannya biasa gitu. Bubur baru mah nggak diaduk. maksudnya. Terus ujungnya? Bubur itu kalau diaduk ya bukan bubur. Burbu gitu. Karena diaduk, karena diacak-acak. Iya. Karena diacak-acak. Jadi burbu. Jadi gitu aja. Jadi Berubah jadi buru-buru. Kejadian horor di nggak usah. Dulu di kontrakan bang. Waktu di Jogja ini karena aku nggak tahu. Ketindian. Oh, rep-repan. Apa? Rep-repan. Iya. Rep-repan itu. Iya. Itu ada iniannya kok. Ada jawaban secara medisnya itu ada. Iya. Masalahnya pas bangun tuh kayak dia masih di sini. Itu suges. Itu ada proyeksi ketakutan lu yang membentuk itu. Sebenarnya itu mah logis sebenarnya. Kayak teriak kayak nggak ada suara. Mas ini pulang ya, udah balik ke rumah Mas ya, nggak ada tuh cerita ini. Semakin sering Mas bercerita semakin mendengar dia kan. Iya. Terus berikutnya udah nggak usah cerita horor.
Nggak usah dicerita, lanjut. Di jendela bang. Oh, Tapi memang mimpiku di mimpi toh. Jadi aku tuh ngintip di jendela, kayak ngerasa kayak seram begitu. Terus aku ngintip di jendela begini toh. Kayak ada pocong, tapi dia juga ngintip dari luar. Jadi lu ngapain Bal? Kagak ngapain gua. Hajar lu. Gua hajar lu. Kagak ngapain. itu kayak itu seram bang, kayak ada pocong ngintip juga dari luar. Akhirnya pas itu aku di mimpi tuh teriak tapi suara tuh nggak keluar. Kayak Iya. gitu. Pas bangun jendela itu ada di sampingku. Gimana tuh? Jendelanya. Lihat itu di samping jendela kan? Iya. Jendelanya di sampingku pas bang. Jendela yang ada di dalam mimpiku tuh. Gimana sih? Enggak, mimpi Lu jendela. mimpi lu lihat hantu di jendela. Hantu di jendela. Terus lu bangun ternyata jendelanya itu itu ada di samping aku pas. Tapi pocongnya nggak ada, pocongnya. Iya, pocongnya udah nggak ada Iya. karena di dalam mimpi pocongnya kan. Iya. Kalau jendelanya ada. Ada mimpi. Ya emang lu nggak pas tidur samping jendela nggak? Iya. Ya udah, berarti nggak bingung dong harusnya. Iya, tapi di mimpinya persis banget gitu. Kejadiannya sama. Seharian sama. Oh, ya mungkin karena jendela. sebelum tidur lu ngelihat itu gitu. Terus jadi lu tidur, lu kebawa lah memori terakhir lu sebelum tidur. Gitu. Kayaknya gara-gara sebelum tidur, kayaknya gara-gara aku tidur di situ ya. Enggak, bukan. Gara-gara lu tidur samping jendela, terus lu nginget itu, kebawa tidur, akhirnya kebawa karena lu sebelum tidur itu. Akhirnya jadi kebawa mimpi itu. Oke, berikutnya. Kenapa Kaks Ali belum kelihatan di TV? Pernah dapat tawaran terus nolak atau gimana? Emang gak ada yang nawar. Kok bisa ditolak? Tapi pernah sekali. Lapor Pak, kemarin sama gua ketemu. Lapor pas sekali. Iya, yang lu mainan jam itu. Iya, lapor pas sekali. Terus kemarin main di RCTI yang nyebur-nyebur di air. Itu. Weh, Seru kan itu? Iya, lu nya aja yang Iya, emang nggak nggak nonton nonton. TV. Lu sekarang ya gimana ya? Maksudnya channel TV isinya sekarang banyak komik juga sebenarnya mah. Gitu. Ada nyanyi-nyanyi kemarin Nyanyi-nyanyi juga. di RCTI. Oh, apa Single B. Singing Bee. Iya, itu gue juga pernah sama GJLS Iya. tuh. Itu. Seru-seru Pernah, sekarang. Bro. Oke, itu aja dah. Ini banyak banget ini ya. Banyak banget, tapi yang tanya betul cuma sedikit ya. Oh, tempat pemandangan paling bagus di Ternate di mana, Bang? Ada. Dari Bang Jeffrin. Ada bang, namanya Laguna. Laguna. Danau Laguna. Iyo. Hati-hati nih. Lu ngapain sih Bal, goblok? Ya Allah, atas tuh. Kelawar. Langsung gua lagi main game. Lu jangan di situ, lu disangkain kelelawar darat lu. Muka lu kayak kelelawar gitu. Terus Itu lu nih ngapa sih? itu dia Biarin aja, ya udah biarin. enggak, tapi tadi di situ yang jatuh tuh ada di situ bang. Itu daun, itu mangga. Ini kan Mangga kok gede banget. Hah? Gede bukan mangga. Kalau mangga kecil gak kelihatan lah. Gede tadi dia besar. Aku kira dia dari atas. Ya Allah, kali anjing. Mangga. Lu kepala. Bukan dia kayak besar. Iya, aku Ya kepala juga gimana sih? warna hitam. Iya, dia kayak iya tuh. Orang kagak ada pohon kelapa. Kayak besar, kayak besar. Kalau ke mangga mah kecil. Orang main PUBG. Main Turunnya di sini. Dia turunnya di sini. Main PUBG. Udah nggak usah Iya. dipikirin. Bener dah pusing gua ngomong. Gua disangka gua yang lem. Apa tadi tempat pemandangannya? Laguna. Ngade. Pokoknya dari Ngade naik ke atas begitu set. Ada dari spot situ di Ngade tuh ada kelihatan Danau Laguna. Terus seberangnya Pulau Tidore kelihatan. Oh. Terus di tengah laut. Jadi 3 spot dalam satu tempat. Wis. Ada danau, laut, Gunung. gunung. Oh, Gunung Tidore itu yang di Uang ya? Yang di Iya, Bener kan? uang 1000. Oh, 1000 kan? Uang 1000 ada
kalau ada lihat wah itu ada Gunung Tidore sama Gunung Maitara namanya. Oh. Nah, itu dua gunung itu di dalam uang 1000 toh, tapi fotonya diambil dari Ternate gitu. Oh, Jadi kalau dekat-dekatan 3 gunung iya. itu. Kalau ini bisa ngeliat semuanya itu. Dari situ ada 3 langsung bisa lihat 3 spot. Biasanya kalau ada komik Itu suara kelelawar. Itu suara kelelawar itu. lawar mah beda Bang itu. Itu kelelawar Ali. Itu kelelawar. Tapi Itu kelelawar. Itu kelelawar. Kelelawar. tambah jauh, dia tambah jauh. Sumpah demi Allah. Kelelawar Dia tambah itu jauh, kelelawar atau burung. Udahlah ya kali ya. Demi Allah, demi Allah. Enggak, tapi enggak ada biasanya soal itu. Ini sambil terbang demi Allah. Sumpah gua. Mata lo. Demi Allah. Iya, dia tambah jauh, dia kayak menjauh begitu. Iya, itu burung, suara burung. Mana ada suara burung gitu, sumpah demi Allah. Demi Allah. Itu di gunung si Jawin kan pernah bikin ituan itu. Suara Enggak, itu suara burung. Itu Kan si Jawin pernah bikin ituannya. Bal. Kalau semuanya denger mah bukan setan. Iya. Kalau setan mah cuma dikit yang denger. Iya, ini semua denger. iya, aku dengar. Lu gua hajar. Bagus. Suara burung. Udah. tapi kok Udah lah. Udah lah. Kalau gitu lah. Proyeksi itu proyeksi karena kau takut jadi dia membentuk ketakutan itu. Ketakutan itu. Itu kata saya. Kata-kata. Ali, tapi lu lagi mau jalan family ya? Nih, Dan bener ya? family Bang, bulan September. Bulan September. Jalan bulan September. Di mana aja? Dari start dari Kediri. Kediri sampai Kediri, Malang, Malang, Jogja, Jogja, Purbalingga, terus Bandung, Jakarta. Final Ya, Jakarta. Final Jakarta. Di Usmar Ismail. Jakarta Usmar Ismail. Selamat malam Usmar Ismail. Keren. Oke. Sudah siap Bang. Soalnya lu suci aja kan di studio Kompas kan. Jadi belum pernah ngerasain lu Usmar kan? Iya. Belum. Belum Akhirnya. pernah. Akhirnya di Usmar Ismail. Bismillah ya, semoga rame ya. Semoga. Beli tiketnya di mana, Li? Alhamdulillah tiketnya beli di loket.com. Loket.com. Langsung aja cari family ya. Family Bang. Atau bisa Alhamdulillah. cek di Instagram lu ada linknya kan itu. Ada kan? linknya. Nah, kalau- Alhamdulillah yang di Jakarta sudah 70%. Wih, keren. Alhamdulillah. Ntar lagi. Iya. Jadi kalau mau nonton beli di ada di loket.com. Iya. Family Family. Jakarta. Buat teman-teman yang di luar daerah tuh bisa tuh yang mungkin deket dari Kediri itu ada di Kediri. Ada di Kediri. Buat yang ada di Purbalingga juga Purbalingga. ada yang sekitar Purbalingga mungkin bisa mau nonton. Mungkin kotanya nggak didatengin Ali tapi mungkin sekitarannya bisa lah datang lah. Amin kalau Gitu. ada yang mau nonton. Iya, karena waktu itu gue pernah manggung dari mana gitu. Pokoknya gue acara dia naik motor terus dia bikin video gitu dia di jalan. Oh, inian, dia gitu-gitu. dokumentasi perjalanan. Dokumentasi perjalanan jauh banget Di gitu. acara. Di Balikpapan waktu itu gue dari Samarinda dateng naik motor gitu luar biasa lah. Ini makanya teman-teman kalau mau nonton, menurut gue worth it banget sih nonton untuk lu memperjuangkan diri untuk menonton Ali Akbar tuh worth it. Purbalingga terus Kediri terus mana lagi? Bandung, Jogja. Jogja Jogja mah udahlah, udah Jogja. masa lalu banget lah Jogja. Amin, semoga Bang. Jogja lah udah ya buat teman-teman mungkin yang pengen nonton Ali tuh kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Berapa tahun lu di Jogja? 5 tahun? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun di Jogja, pasti bakal banyak jokes-jokes Jogja yang akan masuk tuh. Betul Bang. Secara culture pasti lu udah tahu lah ya Betul, Bang. Jogja. Terus mana lagi? Bandung, Bandung, Kediri, Kediri, Malang. Malang. Sama di Malang. Tuh daerah-daerah Malang, mungkin Surabaya Iya. gitu orang-orang teman-teman Surabaya. Sejam setengah nggak apa-apa lah. Iya. Bener, Bro. Nonton Ali itu worth it banget. Ali pernah jadi headliner di Jambore 2 kali ya? Stand up gunung Jambore 2 kali, Jambore. Jambore 2 kali kan headliner Iya. kan? Yang Hari Hari pertama yang sebelumnya terakhir, headliner terakhir kan? Enggak, pertama dua-duanya. Oh, Hari pertama dua-duanya, iya. headliner pertama dua-duanya. Itu maksudnya kita semua mengakui bahwa Ali Akbar memang layak untuk jadi headliner. Wih, Gitu. gokil. Gue sih setuju banget gitu karena Keren ya. nonton dia itu, nonton Ali itu nggak capek gitu maksudnya enjoy banget bener dah gue nih nonton. Gantian dong Li.
Tapi serius bang, kau kalau ada yang punya itu, kau senang nggak? Kalau apa? Senang. Ya senang lah gitu lah. Masa nggak senang sih dipuji gitu? Kan gue nunggu, enggak lah bang. Abang itulah bang. Gitu-gitu kayak lu lah gitu-gitu. Aku maksud mah gua. nikmatin aja kalau ada yang punya. Nggak mau balas orangnya ya nggak mau balas. Kalau orang lain tuh, kalau orang lain itu nggak lah. terus. Tapi nonton Bang Rigen juga gitu-gitu saja. Ternyata tidak guys. Ya. Terus. Tapi benar, maksudnya gue sih di Jakarta ntar kita akan nonton Iya. Ali Akbar. Aku juga dari dulu bang, dari dulu tuh waktu nonton stand up awal-awal tuh kayak udah Suci 5 kan. dari awal nikmat. Aku nonton stand up dari 2012, ngikutin. Iya. Iya 2012 tuh ngikutin nonton Suci 2. Ya. Aku ngefans sama Bang Kemal. Suci 2. Kemal, betul. Kemal terus Suci 3 suka Viko. Suci 4 mulai itu Bang Hifzi. Hifzi. Suci Masuk 5. ke Suci 5 itu Primawan. Wah. Karena aku absurd aku suka Iya, sesuatu. oh iya. Karena dulu aku belum nggak terlalu awal-awal nonton stand up tuh kayak pengen lihat lucunya aja gitu. Oke. Nggak terlalu paham ternyata memang stand up tuh harus betul-betul yang disampaikan apa nih begitu. Ternyata memang harus poinnya di situ. Setelah tahu, Setelah tahu baru tuh kayak anjing ini Rigen lucu banget nih. Anjing yang Bang Rigen anjing pantas dia juara 1, gue bilang gitu. Pantas dia juara 1. Kayak anjing. wajar. Wajar. Apalagi kesini tambah setiap festival kan kayak ketawanya tuh kayak nggak putus-putus begitu. Kalau saya perform kan, iya lah. Ketawanya tuh kayak tak dari awal bukan apa ya. Kayak kita kan pasti ada lempar premis itu tahan dulu kan ketawa. Ini kayak ngeteknya tuh betul-betul sampai habis. Iya, gua banget itu emang. Itu gimana bang? Maksudnya, Apa? kau kalau bikin materi kan pasti emosinya tuh kayak tebal begitu. Dia nebelin emosi aja. Ntar lah, kapan-kapan kita akan ngobrol lebih panjang soal bagaimana cara membawakan materi dengan delivery seperti ini. Buat ini tapi bukan cuma satu panjang tapi panjang kayak wah perut kayak wah kayak wah langsung kayak ngeteknya tuh banyak begitu. Itu sengaja disiapin atau di panggung baru dapat kan? Sebenarnya kalau untuk kayak begitu, kadang gue tuh main pola-polanya siapa namanya Indra gitu. Misalnya nih main patahan der gitu, kena nih. Terus habis itu gue cari dualisme maknanya, ketemu nih der gitu. Habis itu gue tambahin keselnya misalnya, lo kok jadi kesini ya? Gue tambahin lagi emosinya gitu. Misalnya, contoh nih kayak materi gue. Banting pintu kanan dar, pintu kiri kebuka, pintu kiri kanan dar, pintu kanan kebuka. Akhirnya gue tutup dua-duanya. Ini tuh gue anehin kan mobilnya terbang gitu. Kayak gitu-gitu. Terus gue tambahin lagi. Nah itulah kehebatan Karimun. Gue begituin lagi. Walaupun kecil mobilnya bisa terbang. Nah gue suka mengomentari hal yang absurd yang keluar dari gue. Nah kadang itu jadi sesuatu lagi. Gitu kalau gue ya. Biasanya. Tapi kenapa kau ini bang? Biasanya makin absurd. Udah main aneh-aneh. Kenapa udah main Ya lu aneh? bergaulnya gue sama siapa? Sumpah, gue bergaul sama Rizpo, sama Hibzi, sama Indra Frimawan gitu-gitu. Laki nama, ini gue kok ngerasa juga kok gue terlalu aneh ya, gitu. Ada yang kepala. Yang Ada mana? yang kepala. Kepala mana? Ada yang kepala. Kepala apa ya? Ada Materi ada gua. ketiban cicak atau Oh iya materi gue ketiban ini. ketiban cicak. Gue deg-degan banget, gue takut stand up gue hari ini ngebom gitu. Soalnya tadi pas gue sebelum kesini pala gue ketiban cicak. Soalnya kata orang kalau pala kita ketiban cicak, kita bakal kena sial gitu. Iya. Terus lupa gue. Untuk gue masih ada palanya gitu. Jadi masih kena kepala. Kalau nggak ada kepalanya bisa lupa gue gimana itu lupa. Pokoknya terus tiba-tiba gue jadi cecak aja itu. Ini dia Rigen masuk. Itu doang gue lupa itu pokoknya gue gitu materi itu. Iya. Main-main gitu doang tuh. Gue lupa tapi gue lupa. Kepala gue ketiban cicak gitu. Untung kena pala gitu kalau nggak salah ya. Coba kalau nggak kena kepala. Iya. Nah ini gue stand up jadi pakai pala cicak gitu. Iya. Iya gitu. Ini dia Rigen masuk. Gitu doang. Banyak materi gue yang aneh mah. Kalau yang aneh-aneh mah banyak banget gue sumpah. Tapi kadang buat bawain di super kalau kayak gitu-gitu. Oh, yang tapping-tappingan ya. Tapping-tappingan aja buat seru-seruan aja. Kalau buat stand up fest gitu-gitu nggak berani gue. Penontonnya terlalu menjudge banget kalau stand up fest itu kayak nungguin banget iya. Jadi apa lu sekarang lu gitu?
Terima kasih Lia. Pokoknya Siap, Bang Rian. terima kasih udah banyak. main ke Bagen nih. Pokoknya semoga lancar tour lu, family. Amin. Makasih, Family Bang Rian. semoga semuanya sold out lah gitu. Amin ya Allah. Nantikan banget. Juga kalau misalkan pengen penasaran nih, emang Ali seperti apa sih? Kayaknya mungkin orang bilang gue membual mungkin ya dengan kata-kata gue tadi gitu mengenai mendeskripsikan seorang Ali. Kalau lu nggak percaya lu nonton especially udah ada digital downloadnya juga kan? Ada, Bang. Digital downloadnya Especially sama seriously lu tonton di situ, lu lihat bagaimana kualitas dari seorang Ali Akbar membedah hal-hal kecil, mulai dari gunting kuku hilang, Gunting mulai kuku dari hilang, iya. sendal Martabak, anak yang sendal jatuh, anak, iya. tuh lu lihat sumpah. Nah. Komik pasti ngiri bisa nemuin materi-materi kayak begitu, gue jamin. Kacau. Ini dia Ali Akbar. Sampai ketemu lagi di Bagen Balai Regen.